Saat ini, manusia dapat menciptakan salinan makhluk hidup yang identik secara kode genetik, bukan kembar melainkan rekayasa laboratorium. Halo semuanya, perkenalkan namaku Najwa Teh Habibah dari Biologi Peminatan 3. Jadi di sini aku akan menjelaskan mengenai bioteknologi modern, terkhususnya cloning. Sebelum ke cloning, aku akan menjelaskan mengenai dengan bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah penerapan teknologi yang canggih untuk memodifikasi materi genetik makhluk hidup guna menghasilkan produk yang lebih unggul dan bermanfaat. Cloning merupakan salah satu bioteknologi modern. Cloning adalah proses untuk menghasilkan populasi yang terdiri dari individu-individu yang memiliki sifat genetik yang sama. Banyak para ilmuwan yang melakukan percobaan cloning seperti John B. Gurdon pada tahun 1962 dengan percobaannya yaitu katak, Carl Manze pada tahun 1977 dengan hewan tikus, Stan Wilderson pada tahun 1984 dengan percobaannya yaitu kambing, Ian Wilmut pada tahun 1996 dengan percobaannya yaitu domba Dolly. Ian Wilmut memilih domba sebagai hewan percobaan cloning karena timnya di Roslin Institute memang sudah bertahun-tahun meneliti reproduksi dan perkembangan embrio domba. Artinya, mereka sudah memahami siklus reproduksi, teknik pengambilan sel telur, serta proses implantasi embrio pada hewan tersebut. Selain itu, masa kebuntingan domba yang sekitar 5 bulan membuat proses penelitian lebih efisien dibandingkan hewan ternak yang lebih besar. Pemilihan jenis domba juga dirancang dengan cermat. Domba donor DNA berasal dari jenis berbulu putih, sedangkan induk pengganti berwajah hitam. Ketika Dolly lahir dengan ciri berbulu putih, hal itu menjadi bukti jelas bahwa sifat genetiknya berasal dari donor, bukan dari induk yang mengandungnya. Jadi, pemilihan domba bukan keputusan sembarangan, melainkan berdasarkan pertimbangan ilmiah, teknis, dan kemudahan pembuktian hasil cloning. Selain itu, perbedaan warna antara domba donor yang berbulu putih dan induk pengganti yang berwajah hitam membantu membuktikan bahwa Dolly benar-benar hasil cloning dari donor, bukan dari induk yang mengandungnya. Jadi di layar saya sudah memvisualisasikan proses domba Dolly, domba A sebagai pemberi DNA, domba B sebagai pemberi sel telur tanpa DNA, dan domba C yang melahirkan. Jadi prosesnya yaitu domba A yaitu pemilik DNA. Domba A adalah domba yang ingin disalin. Ilmuwan mengambil sel tubuh yang biasa dari domba A, misalnya sel dari kelenjar susu. Di dalam sel itu DNA lengkap dari domba A. Jadi DNA Dolly nanti berasal dari domba A. Selanjutnya pada domba D yaitu penyedia sel telur. Domba B diambil sel telurnya, tapi inti sel telur itu dibuang dulu. Artinya DNA asli dari domba B itu dihapus. Sekarang sel telur itu kosong seperti rumah tanpa penghuni. Proses pengambungannya yaitu inti sel dari domba A dimasukkan ke sel telur kosong yang milik domba B. Lalu diberi rangsangan listrik kecil supaya mulai membelah. Sekarang sel itu tumbuh menjadi embrio dan secara genetik embrio itu adalah domba A. Selanjutnya domba C. Embrio tadi ditanam ke rahim domba C. Domba C hanya mengandung dan melahirkan. Ia bukan sumber DNA. Jadi domba tadi merupakan secara genetik itu adalah kembaran identik dari domba A, walaupun lahirnya dari domba C. Dari percobaan cloning ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu menjadi pilihan untuk menyelamatkan gen yang hilang dari hewan yang hampir punah. Selanjutnya yaitu membantu pelestarian hewan langka. Sedangkan dampak negatif pada percobaan cloning yang pertama yaitu keberhasilan penerimaan embrio yang masih rendah. Yang kedua, belum ada rekam medis yang jangka panjang yang benar-benar memastikan dampaknya. Yang ketiga, risiko gangguan kesehatan pada hewan hasil cloning. Tadi kita sudah membahas mengenai tentang pengertian cloning, para ilmuwan yang sudah melakukan percobaan cloning, cara melakukannya, dampak positif dan negatifnya. Gimana? Kalian sekarang udah paham belum nih tentang cloning? Sekian video dari saya, terima kasih.